يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول بنا أحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الهدينا حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته ونبينا الكرام وسلم على مالك زاد الكتاب ولما شاء محمد صلى الله عليه وسلم ولما شاء محمد بن حسين الشريف الرسول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم كلامهما وبعلوم جميع مشايخه ومشايخنا وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam hari ini yaitu kita lanjutkan fikihnya masih tentang menjelaskan bab kesunahan sunnah-sunnah yang ada di dalam berwudu, Sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya fardu wudu itu ada 6. Yang pertama nih ya, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, ya, yang keempat mengusap rambut atau mengusap ubun-ubun, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib, pinter banget mengaji halus tertib atau teratur. Jadi sunnah, ada kesunahan wudhu. Sunnah ini adalah jadi kesempurnaan wudhu, ya. Wudhu kita biar sempurna, jangan terburu-buru mentang-mentang yang itu doang, yang fardu doang kita tahu, ya. Terburu-buru takut ketinggalan besan, contoh ya, besan kan udah sampai jam 12 itu udah dur, wah makanya orang mau besan tertinggalan, akhirnya terburu-buru wudhu, katanya wudhu mah rukunnya cuma 6, ya bener 6, lakuin main 6 doang, supaya buru-buru udah wudhunya. Nah, padahal wudhu tersebut ada kesempurnaannya, yaitu sunnah-sunnahnya. Nah, yang perlu kita ketahui, sunnah wudhu kemarin yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah wudhu, di sini keterangannya ada asyaratu asya'a, ada 10. Ada 10 perkara. Yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kata Bang Igo ya? Bagaimana
kalau di dalam kamar mandi wudhunya, kata kemarin pertanyaannya, bagaimana kalau dalam kamar mandi wudhunya baca bismillahnya bagaimana? Baca bismillahnya yaitu cukup dengan di dalam hati, ada dalam hati. Kalau mau ngucapin juga cukup yang terdengar di telinga kita, nggak usah kuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Karena hukumnya di dalam kitab Al-Azkar yaitu hukumnya berzikir ataupun berbicara di dalam kamar mandi yaitu hukumnya makruh, tapi bukan makruh litahrim, bukan makruh yang mendekatkan pada keharaman, cuma makruh doang gitu. Karena tempat kamar mandi tersebut apalagi ada kotak yang buat buang air tuh, yang buat buang air, ada lubang itunya. Nah, buat buang air mana? Buat buang air besar sama buat buang air kecil. Nah, itu makruh. Apalagi kalau dari buang hajat. Buang hajat itu ngomong juga nggak boleh. Kita ngucap salam juga nggak boleh. Kalau lagi buang hajat kita lagi buang hajat nih. Assalamualaikum. Diem deh. Jangan waalaikumsalam, jangan, kita lagi buang aja, balik ngeten, waalaikumsalam, jangan disautin, udah diem be. Nah, karena kita lagi buang aja, nggak boleh nyautin, gitu. Bangkis juga nggak boleh, pas bangkis masih alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh juga, karena kita lagi buang hajat di tempat yang kotor. Jadi kalau ada yang lagi utang, buru-buru dah buang aja, ya, buru-buru buang aja. Assalamualaikum, udah jumpa kita mah, makruh, nggak boleh, nggak boleh nyautin, gitu. Cuma jangan sering-sering, gitu, jangan sering-sering. Ntar ada yang bawain duit, minta stempel, ada kita bawa WC, wah kata kita mah, iya, ada gagal jadinya, jangan sering-sering, iya, ada gagal, orang kasih duit itu, jadi jangan sering-sering. Nah, jadi di dalam kamar mandi, ya kalau bisa mah bikinlah tempat duduk di rumah, ya bikin khusus buat wudhu, bedain sama kamar mandi, itu baru aman, Nah, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau mau baca juga cukup hanya telinga kita yang mendengarkannya, baca Bismillahirrahmanirrahim, sunnah hukumnya. Nah, apabila udah di tengah-tengah baru ingat, yaitu bacanya Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, itu kalau tengah-tengah. Wa ghuslul kafaini, dan yang kedua kocok tangan. Jadi kocok tangan ini adalah sunnah. Kalau ketinggalan juga kocok tangannya, wudunya tetap sah kocok tangan di sunnah. Kocok tangan sunnah. Sunnahnya ilal ku'aini qabla madmadati, sebelum berkumur-kumur, yaitu sunnahnya sampai pergelangan tangan, sunnahnya disunahkan 3 kali kocok tangan. Cuci tangan dulu. Karena apa? Gitu. Karena tangan tersebut takut megang kotoran. Kan walaupun menginjak kaki, tangan yang repot. Kaki kita nih ngajak tai ayam, ini akhirnya kita elap dan pakai tangan di tai ayam, bukan ya? Jangan bukan tai ayam ini mah, ya kue ulang tahun, dicolek sama kita, coba kan tangan yang kena ya, dicolek, habis dicolek dia apain? Iya, otomatis dicium, ini mah bener tai ayam gitu, atau emang bukan baunya, nah habis dicium ngapain lagi? Gila, iya, nah. Akhirnya mah tangan juga, akhirnya mah tangan juga, makanya disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Bahkan ada hadis Nabi ketika bangun tidur, idza staiqadha min naumi, yaitu supaya mencuci tangan tatkala bangun tidur, karena kita nggak tahu tuh malam-malam kita waktu tidur tangan main ke tetangga yang mana, tangan kita malam-malam. Ya, jadi bangun tidur langsung cuci tangan, jangan bangun tidur langsung makan lapar nih,
langsung colok makan. Itu makruh hukumnya. Jadi disunahkan bangun tidur langsung cuci tangan. Nah, sunnah cuci tangan tersebut yaitu tatkala mau dimasukkan ke dalam bejana di dalam tempat wudhu yang kurang dari 2 kula. Nah, apalagi kalau mau dimasukin tangan tuh dari tempat 2 kula tersebut. Tempat 2 kula itu yaitu tempat yang kurang dari 2 kula. Tempat yang kurang dari 2 kula boleh jadi tangan kita ini masuk. Nggak mustakmal kalau tangan mah, asal niatnya buat apa namanya ya, gayung dah, buat apa, ciciduk ya namanya, cauk ya itu, buat cauk itu, buat sisiu buat sisiu ya, arti maksudnya apa ya, buat sisiu ya, paham dah ya, pokoknya paham ya, buat sisiu. Nah, itu boleh walaupun dari airnya kurang dari 2 kula. Kalau air lebih dari 2 kula mah bebas. Ini mah airnya kurang dari 2 kula. Yang kalau air bekas kita wudhu masuk lagi, nah itu nggak sah buat wudhu. Itu air kurang dari 2 kula. Jadi boleh masukin tangan kita, tapi niatnya buat sisiuk atau buat gayung. Niatnya buat gayung. Jadi sunnah tuh kocok tangan. Terus habis kocok tangan sunnah madmadoti, yaitu sunnah kumur juga, yaitu suwaya sulu aslu sunnah biha bidqalil ma'i fil fami, yaitu supaya masukin air ke dalam mulut. Kumur-kumurnya bukan cuma timbang-timbang ya, kumur-kumurnya. Jadi masukin air ke dalam mulut. Kalau udah masuk air ke dalam mulut baru dapat sunnah. Terus yang setelah kumur-kumur wal istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, ke lubang hidung. Jadi dihirup baru dikeluarin. Nah itu sunnahnya, dihirup baru dikeluarin gitu sunnahnya. Nah, sunnahnya. Tetapi sunnah di atas sunnah, lebih sunnah lagi ketika ngambil air wudhu. Nah, ngambil air wudhunya sekali, sunnahnya 3 kali, ngambil air wudhu sekali. Jadi antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu ngambil airnya cuma 1 kali. Jadi dibarengin, maksudnya dibarengin itu lebih sunnah lagi ya, lebih sunnah lagi dibarengin. Gimana ya? Enggak dipisah. Ya kalau mau dipisah juga boleh, sama sunnah. Tapi lebih sunnah lagi dibarengin. Ketika kita wudhu, ambil air nih, wudhu, barengin langsung mulut dan hidung, langsung barengin. Itu lebih sunnah lagi, lebih afdal lagi kesunahannya. Karena sunnah juga yaitu tidak menghambur-hambur air. Islam itu mengajarkan seperti itu. Jadinya nggak boros-boros air. Bukan di ekonomi doang, tetapi Islam juga sama mengajarkannya, yaitu supaya tidak boros air, Nah, itu jadi dua-duanya langsung. Nah sekarang kita udah tahu nih, amalin itu kalau wudhu. Ketika kita kumur dan juga masukkan air ke dalam hidung, yaitu dua-duanya bisa sekaligus, lebih afdol. Nah, terus yang selanjutnya yaitu sunnah wa mashu jami'ir roksi, yaitu sunnah mengusap seluruh rambut. Jadi semua rambut sunnah. Kalau wajibnya mana? Wajibnya di dalam ilmu fikih, yaitu mazhab Imam Syafi'i, minimal 3 helai rambut kena. 3 helai rambut kena, itu wajibnya kalau dalam Imam Syafi'i. Tapi sunnahnya semua rambut. Jadi yang diguyur di keran gitu, dia tahu itu sunnah. Kata kita mah mandi lu, biar pada banget gua gitu kan kita mah ya. Padahal itu sunnah. Sunnah semua rambut itu ya dibasahin ketika wudhu. Karena apa? Karena ada imam yang mewajibkan, Imam Malik yang mewajibkan, yaitu seluruh rambutnya harus kena
kena air. Bagaimana yang botak permanen? Nah, gitu kan. Bagaimana yang botak permanen nih? Yang ketumbuh-tumbuh udah pakai obat segala rupa, udah segala bakar itu apa katel ya, segala bakar yang lain dah mirip tuh. Tapi kan nunggu ini permanen botak ini udah takdir gitu. Nah, iya. Nah, itu sekira-kira tempat tumbuh rambut dia basahinnya. Sunnah dibasahin malah semua sama. Sunnah gitu. Sunnah. Basahin semua kepala, apalagi johor-johor tuh enak banget. Terus wa mashul uzunain zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadi. Dan sunnah juga membasuh kedua kuping atau telinga. Caranya gimana sunnahnya? Ya nggak sembarangan kita membasuh telinga. Tahu-tahu bagaimana baik. Membasuh telinga yaitu telunjuk. Nah, telunjuk sama jempol. Jadi telunjuk kita dimasukin ke lubang. Nah, jempol kita dari bawah ke atas usap sekali, sama 2 kali, 3 kali. Sunnahnya seperti itu. Masukin ini apa telunjuk, jari telunjuk dan jari jempol nih. Jadi nggak sembarangan. Sunnahnya seperti itu caranya. Terus watah lilul lihyatil kasati, dan juga menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, jenggot yang tebal bagi laki-laki menyela-nyela jenggot yang tebal itu sunnah. Bagaimana ukuran jenggot tebal? Kalau kita ngobrol nih depan-depanan ada sama orang yang berjenggot, nah itu kulitnya nggak kelihatan. Itu namanya jenggot tebal. Tapi kalau kita masih beradab-adab, kita ngobrol sama dia, kulitnya kelihatan, itu namanya jenggot tipis. Nah, jenggot tipis wajib kena kulit ketika wudu. Kalau jenggot tebal nggak wajib. Itu mah sunnah kena sampai kulit nih, sunnah. Tapi ketika mandi harus besar wajib. Nah, itu laki-laki, bagi laki-laki. Bagaimana bagi perempuan? Nah, perempuan ada nggak yang jenggot tebal? Ada, mungkin di sini ada keterangannya. Perempuan jenggot tebal, kita bayangkan perempuan jenggot tebal bagaimana ya? Iya, jenggot tebal perempuan itu wajib. Perempuan mah wajib wudu juga. Nah, wajib menyela-nyela, wajib sampai ke kulit. Atau khunsa itu yaitu banci, benar-benar banci syariat namanya. Banci syariat itu punya kelamin ganda 2. Ya, pistol punya, sarafnya juga punya. Nah, itu namanya khunsa. Ada berarti di sini ada keterangannya. Ada, cuman kita nggak tahu. Nah, khunsa itu banci, tapi syariatnya begitu. Nah, kalau banci yang bewokan juga sama, nah itu juga wajib, sama hukumnya dengan perempuan. Batak dimulyuna wallahu a'lam bishawab. Pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang wudu. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Kalau kadang bisa dijawab, Dharma udah sama Orja udah. Kagak ada kayaknya. Kakinya Pak. Pertanyaan lain selain duduk? Nggak ada. Pada malu nanya nih. Mana nanya nih? Hah? Pada takut tuh. Mana nanya apa ya? Iya lupa. Iya lupa. Nanya apa? Tanya apa yang sama malu? Nggak ada. Lupa. Penanya lupa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang tua kami dan juga di sini semua pengen ngadain nabung kurban. Pengen ngadain nabung kurban. Jadi buat di Majlis Taklim Anwar, karena kita jamaah sama, itu bagi-bagi dah sama Al-Mujahidin juga sama gitu. Apakah nanti potongnya di sini mah hari 11, di sana hari 10 gitu.
ya apa-apa kalau mau nabung kurban dari sekarang, yaitu kita memadai di sini ya, di Majelis Taklim An-Nur, karena kurban tersebut insya Allah nanti dah malam Selasa ya, kayak lagi malam Selasa diterangin tentang fadilah kurban. Jadi jangan sampai kita sampai meninggal dunia kita ataupun orang tua kita, keluarga kita nggak pernah sekalipun berkurban. Kalau sekarang kita mau berkurban, kita nabung dari sekarang, yaitu pahalanya buat orang tua kita dapat kita juga semuanya dapat. Karena Nabi mah pas motong kambing, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu atas nama ini kurban, ya, ini kurban bahasa Indonesia. Ini kurban